Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 4 tipe calon pendamping hidup yang harus kamu hindari. Atau kalau kita sudah pernah bersama dia, apakah sebagai suami ataupun istri, kemudian bercerai dan sudah jadi mantan, atau calon suami atau calon istri, misal sudah bertunangan tetapi gagal untuk menikah. Nah, maka mantan yang seperti ini sebaiknya dihindari dan kita bersyukur berpisah dengan dia. Ada 4 tipe ya yang harus dihindari tadi. Yang pertama, ini banyak semua nih. Yang pertama adalah banyak hutangnya. Jadi kalau sudah pernah bersama, kita tahu persis berapa banyak hutangnya mantan ini. Maka perpisahan itu sesungguhnya adalah yang terbaik bagi kita. Daripada bersama, tapi kita tidak bisa punya apa-apa. Bayangkan saja ya, belum jadi suami istri, baru jadi calon. Sudah harus jungkir balik, membantu untuk membayari hutangnya. Nanti kalau sampai menikah, bisa ndak punya rumah, harus pindah-pindah terus, itu sesuatu yang sangat melelahkan ya. Harus kontrak lagi, cari rumah kontrakan lagi, harus ngekos lagi, dan seterusnya. Itu capeknya luar biasa. Nah, maka yang pertama yang harus dihindari kalau kita tahu dia banyak hutangnya. Yang kedua, banyak maunya. Jadi pengennya itu macam-macam tuh. Kita berikan sesuatu, tidak pernah ada kata puas, tidak ada kata berhenti untuk memiliki sesuatu. Jadi dia itu tidak pernah memiliki rasa qanaah, merasa cukup di dalam dirinya. Kurang terus. Ya, selalu marah-marah. Selalu melihat kepada orang lain. Dan itu juga melelahkan tuh, banyak tuh. Perceraian itu terjadi disebabkan karena pasangannya, misal suami atau istrinya itu terlalu banyak maunya. Ya, sehingga jadi bertengkar terus. Suami tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh istrinya, yang terjadi pertengkaran terus-menerus. Padahal suami merasa sudah jungkir balik lah untuk memenuhi, menuruti apa yang diinginkan tadi. Tapi kalau orang banyak maunya, tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki. Kita sudah punya mobil nih ya, yang penting fungsional, mobilnya bisa jalan, tidak rewel, servis rutin saja begitu. Tapi kan bagi orang yang banyak maunya, dia tidak akan berhenti di situ. Dia lihat tetangga kok punya mobil mewah, dia lihat teman kuliahnya dulu sudah punya mobil sport, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, orang yang tidak pandai bersyukur, dia sendiri merasa menderita, itu azab untuk dia, penderitaan batinnya. Begitu juga untuk pasangannya, akan sangat menderita karena dipaksa untuk terus bekerja bahkan melampaui daya tahan tubuhnya. Jadi sakit-sakitan terus. Karena itu orang yang tidak pandai bersyukur itu hidupnya sangat melelahkan. La in syakartum la'azidannakum
wala'in kafartum inna azabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu banyak yang kedua. Banyak yang pertama, banyak hutangnya. Banyak yang kedua, banyak maunya. Yang ketiga, banyak mantannya. Itu juga melelahkan betul. Ya, karena apa? Karena orang yang banyak mantannya, peluang untuk dia tergoda kembali kepada masa lalunya sangat besar. Orang yang banyak mantannya itu juga menunjukkan sebagai orang yang mudah jatuh cinta. Artinya, ke depan peluangnya untuk tergoda, untuk berselingkuh juga sangat besar. Ya, sehingga pasangannya nanti itu stres terus tuh. Kenapa? Kalau keluar rumah mungkin mulai bertanya-tanya, ini mau ketemu siapa nih? Di mana-mana orang Sabtu Minggu libur. Ya, dia tetap saja katanya ada pekerjaan. Pagi jam 8 sudah berangkat, pulang ke rumah sudah jam 10 malam. Ya. Nah, jadi banyak mantannya. Jadi kalau banyak mantannya itu selain menunjukkan dia mudah jatuh cinta, mudah tergoda, orang yang banyak mantannya itu juga menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak setia. Ya, kalau mantannya 2-3 orang sih masih oke lah. Tapi kalau sudah mantannya sampai 13, wah itu menunjukkan bahwa dia sangat legend lah dalam perjalanan cinta dalam dunia yang pernah dia jalani itu. Nah, yang keempat, banyak beban saudaranya. Nah, sebenarnya orang punya banyak saudara itu bagus ya, itu menunjukkan bahwa semoga dia subur ya, sehingga ketika berumah tangga itu bisa cepat mendapatkan keturunan ya. Nah, tetapi kita juga harus lihat-lihat tuh ya. Kalau saudara-saudaranya itu adalah orang-orang yang mandiri, oke lah. Tapi kalau kemudian saudara-saudaranya itu misal 5 orang punya saudara nganggur semua, nah itu berat tuh. Itu akan menjadi beban ya. Saya punya sahabat itu, padahal anak bungsu ya. Istrinya itu anak bungsu, tapi kakaknya pengangguran semua. Repot dia. Ya sembunyi-sembunyi itu harus terus membiayai keluarga kakak-kakaknya, padahal ponaan-ponaannya itu banyak maunya. Kan kalau orang tuanya menganggur, dia harus menyesuaikan diri. Ini pengen kuliah di tempat yang mahal-mahal dan seterusnya. Nah, sehingga teman saya ini pendapatan dia besar, pendapatan istrinya besar, tapi tidak punya apa-apa karena beban keluarga istrinya luar biasa besarnya. Nah, jadi kalau ada 4 banyak ini, banyak hutangnya, banyak maunya, kemudian yang ketiga banyak mantannya, yang keempat banyak beban saudaranya, kalau bisa dihindari agar pernikahan yang dijalani menjadi tenang dan baik-baik saja. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.